Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan pegawai MTs Negeri 8 Kebumen semuanya yang saya hormati, dan tidak lupa anak-anakku semuanya kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini Pak Guru akan mencoba mengangkat sebuah tema yang cukup menarik. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bagaimana puasa hari ini? Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita selalu diberi kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk tema hari ini Pak Guru mengangkat beberapa peristiwa yang mungkin barangkali anak-anakku sekalian juga pernah mengalami. Bukber semangat, tapi sholat maghrib terlewat. Gimana? Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Orangnya datang nggak? Jangan diulangi ya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Anak-anakku yang saya banggakan, baca ayat ini jangan hanya sepotong-potong ya. Jangan hanya fawailul lil musallin. Jika hanya sepotong, ini berbahaya. Masa orang yang melaksanakan sholat dikatakan celaka? Kita lihat ayat setelahnya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Maksud dari kata lalai itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, anak-anakku semuanya. Ini akan kita jelaskan. Syekh Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya At-Tanrir wa Tanwir menekankan betul bahwa kata sahun itu bukan lalai karena lupa tidak melakukan sunnah dalam sholat, seperti lupa tidak tasyahud awal misalnya, atau karena ragu dengan jumlah rakaat sholat rakaat, ragu jumlah rakaat sholat maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kalau itu kita bisa diminta untuk melakukan sujud sahwi. Anak-anakku semuanya, menurut Ibnu Asyur menyebutkan bahwa orang lalai itu adalah orang yang melakukan sholat karena riya, tidak ikhlas, dan tanpa ada niat yang tulus. Orang ini pun mudah meninggalkan sholat. Ini yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam hal ini.
Imam Jalaluddin Asyuyuti mengumpulkan beberapa riwayat yang menafsirkan ayat ini dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Salah satu riwayat itu adalah Ibnu Jarir dan Ibnu Marduwiyah dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang meninggalkan sholat saat tidak ada orang dan sholat saat di keramaian. Jadi ketika tidak ada orang, dia tidak sholat. Ketika banyak orang, dia sholat. Dari sini istilah munafik itu sangat luas artinya. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam kondisi apapun jangan pernah menyepelekan sholat. Yang namanya wajib ya wajib. Wajib is wajib. No debat. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, buka bersama pada dasarnya adalah sebuah aktivitas yang boleh dan baik. Karena hadis Nabi sebelumnya sebenarnya pernah menyebutkan bahwa kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu salah satunya karena berbuka. Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya Allah dalam hal ini. Hadis riwayat Muslim. Saya membayangkan betapa nikmatnya berbuka puasa bersama. Di momen tersebut kita bisa bersilaturahim, mengumpulkan saudara, kerabat, tetangga, bahkan teman-teman lama. Kebahagiaan itu memang sudah Rasulullah SAW sampaikan. Tapi problemnya bukan dibuka bersamanya. Problemnya adalah jika orang-orang yang berpuasa itu melewatkan sholat maghrib, Allah sudah memperingatkan betul bahwa orang yang melewatkan akan celaka. Jadi kita perlu berhati-hati. Lantas bagaimana agar kita tetap tidak melewatkan sholat maghrib? Ada beberapa tips. Yang pertama, kita menyusun agenda sholat berjamaah. Maksudnya ketika adzan maghrib kita hanya membatalkan puasa saja dengan sajian makan snack secukupnya. Setelah itu kita sholat berjamaah, baru kemudian kita makan besar. Atau cara yang kedua, acara dimulai dari siang atau setelah asar, bukan dimulai ketika maghrib. Ini menjadi perhatian karena biasanya bukber ini kemepetan, sehingga rata-rata meskipun sholat maghribnya aman, tapi sholat tarawihnya bablas. Yang ketiga, untuk menghindari melewatkan sholat maghrib, kita harus mencari tempat yang kondusif. Ini sangat penting. Kalau buka bersama di tempat umum yang tidak kondusif, maka kemungkinan agenda sholat akan terganggu. Bisa jadi ada rombongan lain yang pada akhirnya gantian dulu untuk bisa sholat maghrib. Padahal waktu sholat maghrib kita tahu waktunya cukup pendek. Yang kemudian bisa dilakukan, kepanitiaan dibentuk dengan maksimal. Ini untuk menjaga, karena sholat maghrib itu waktunya yang pendek. Itu beberapa tips anak-anakku, sehingga ketika kita melaksanakan buka bersama bareng-bareng dengan teman, tetap dengan tidak meninggalkan sholat maghrib. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, Pak Guru ada pantun. Pak Camat beli tomat, yang beli harus hormat.
boleh saja buka bersama semangat, tapi ingat sholat maghrib jangan lewat. Anak-anakku sekalian, demikian kultum menjelang berbuka puasa yang bisa Pak Guru sampaikan. Banyak salah mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.